Meskipun drone Bayraktar TB2 memperoleh ketenaran internasionalnya yang luar biasa pada bulan-bulan pertama invasi Rusia 2022 ke Ukraina untuk peran sistem dalam mengganggu kekuatan invasi Rusia, tetapi kinerja Bayraktar di masa depan sangat mungkin berubah. Ukraina telah dipaksa untuk menyesuaikan penggunaan drone Bayraktar TB2 tidak lagi dalam pertempuran langsung. Tidak lagi di garis depan. Bayraktar TB2 adalah kendaraan udara tak berawak UAV, Medium Altitude Long Endurance yang dirancang untuk mengumpulkan data intelijen, melakukan pengawasan dan pengintaian, dan melakukan serangan udara. Ketenaran Bayraktar TB2 di seluruh dunia hampir seluruhnya dapat dikaitkan dengan kinerja di Ukraina. Sistem tersebut digunakan oleh Turki di Suriah dan Libya dan digunakan untuk pamungkas oleh Azerbaijan selama Perang Nagorno-Karabakh 2020. Selama perang di Ukraina, Bayraktar telah menghancurkan berbagai artileri Rusia, pertahanan udara, helikopter serang, kendaraan lapis baja, kapal patroli, dan kendaraan logistik membuktikan dirinya sebagai alat yang berharga. Tetapi tak ada yang abadi. Pasukan Rusia berjuang untuk melawan Bayraktar Ukraina dan kelak kenyataan di medan perang Rusia mulai melumpuhkan keuntungan yang dinikmati oleh Bayraktar. Karena pertempuran Ukraina semakin terkonsentrasi di wilayah Donbas, sementara di sana pasukan Rusia dilengkapi dengan pertahanan udara yang canggih. Menurut pilot Ukraina yang diwawancarai oleh Foreign Policy pada bulan Juni, penggunaan Bayraktar telah dikurangi sebagai akibat dari keunggulan luar biasa Rusia dalam pertahanan udaranya di daerah tersebut. Sebagian besar sistem hanya diturunkan untuk misi pengintaian yang lebih aman seperti menemukan dan mengidentifikasi target artileri. Setidaknya 8 drone telah hilang dalam pertempuran sejak Maret. Sesungguhnya tidak banyak drone taktis yang terbang lambat yang kebal terhadap pertahanan udara musuh, pun Bayraktar TB2 tidak terkecuali. Rusia memiliki barisan pembunuh drone yang lengkap, kata media Rusia RIA Novosti. Pembunuh itu, salah satunya adalah Orion E. Drone ini mulai banjir pesanan dari luar negeri. Orion E serang dilengkapi dengan persenjataan kompleks, memungkinkannya untuk menghancurkan target darat yang diam dan bergerak, kendaraan lapis baja musuh dan kendaraan lain serta personel dengan efisiensi tinggi. Senjata andalan Orion E adalah bom udara terarah dan terkoreksi, juga dilengkapi berbagai rudal. Berat muatan maksimum UAV adalah 200 kg, total berat muatan hingga 250 kg. Orion E termasuk dalam kelas UAV tahan lama di ketinggian menengah. Drone ini dipasok ke angkatan bersenjata Rusia dengan nama Inohodets, artinya pacer. Terjadi perbedaan pendapat ihwal Orion sudah terbukti sebagai pembunuh Bayraktar. Yang pro menyebut Orion bisa dengan mudah menembak jatuh Bayraktar di udara atau menetralisirnya. Yang kontra menyebut Orion membunuh Bayraktar dalam arti di pasar senjata, yakni orang sekarang berhenti membeli Bayraktar dan mulai membeli Orion. Sikap terhadap UAV selalu agak skeptis. Drone dianggap sebagai semacam senjata sekunder, yang dirancang untuk mendukung jenis senjata utama. Tetapi drone Turki membuktikan anggapan itu salah. Tempo lalu, Rusia mengklaim sedang menggunakan generasi baru laser kuat di Ukraina untuk membakar drone, senjata rahasia terbaru yang dikerahkan oleh Moskow untuk melawan banjir senjata barat dalam konflik yang akan memasuki bulan ke-7. Pada tahun 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menyebut senjata laser yang disebut Peresvet. Senjata laser baru dan lebih kuat yang diduga digunakan di Ukraina disebut Zadira. Militer Rusia melakukan tes Zadira pada awal Mei yang mampu membakar drone sejauh 5 km dalam waktu 5 detik. Jika Peresvet membutakan, maka senjata laser generasi baru mengarah pada penghancuran fisik target, penghancuran termal. Untuk mengembangkan persenjataan laser, perusahaan nuklir Rusia Rosatom membantu mengembangkan senjata laser sebagai bagian dari program untuk membuat senjata berdasarkan prinsip fisika baru. Selain membakar drone, sistem pengintaian yang menyilaukan juga memiliki dampak strategis karena satelit digunakan untuk memantau rudal balistik antar benua yang membawa senjata nuklir. Senjata laser menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan senjata proyektil, termasuk serangan seketika, penargetan tepat, dan kekuatan yang dapat diskalakan tergantung pada misinya. Meskipun biaya awalnya yang tinggi, senjata laser hemat biaya setelah dibuat, dengan biaya pertembakan $3.50 dibandingkan dengan rudal yang mungkin berharga ratusan ribu dolar. Pembunuh Bayraktar dan drone-drone buatan barat yang tidak kalah serunya adalah sistem rudal anti-pesawat Rusia, SAM Tor-2M.
Meskipun sistem rudal anti-pesawat taktis 9K332 Tor M2 segala cuaca adalah bagian utama operasi khusus demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, tetapi tidak bisa diabaikan dalam penghancuran drone. Dan ini adalah bagian dari fakta penghancuran pesawat, helikopter, dan bahkan drone Bayraktar TB2, yang disebutkan dalam laporan Kemenhan Rusia. Pada tanggal 17 Mei Kemenhan Rusia melaporkan bahwa, selama operasi militer khusus, baterai sistem pertahanan udara Tor M2 menghancurkan 2 helikopter serang Ukraina dan lebih dari 90 UAV, termasuk 10 Bayraktar. Awak Tor M2 melakukan pertahanan udara 24 jam untuk unit angkatan bersenjata Rusia yang melakukan operasi ofensif. Kemampuan unit kompleks memungkinkan kru untuk memberikan perlindungan yang andal bagi pasukan selama konvoi, penyeberangan, pendudukan daerah, serta posisi penembakan roket dan artileri.